Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Nurholijah, nomor NIM 2108106083 dari jurusan Tadris Biologi C. Di sini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati yang ada di sekitar rumah saya. Setelah menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, selanjutnya adalah mengidentifikasi sifat dan ciri morfologi pada daun mangga tersebut, yang meliputi panjang, lebar, warna, sistem pertulangan, dan juga sifat permukaan pada daun mangga. Yang pertama adalah pada daun mangga harum manis yang kita beri label A untuk membedakan dengan daun mangga harum manis dari pohon yang lainnya. Setelah mengidentifikasi sifat dan ciri morfologi pada daun mangga tersebut, kita tidak lupa untuk mencatat hasil yang didapatkan. Selanjutnya adalah mengidentifikasi sifat dan ciri morfologi pada daun mangga harum manis yang dipetik dari pohon berbeda dan kita beri label A kecil yang meliputi panjang, lebar, warna, sistem pertulangan, dan juga sifat permukaan pada daun mangga tersebut. Setelah melakukan identifikasi sifat dan ciri morfologi pada daun tersebut, kita tidak lupa untuk mencatat hasil yang didapatkan. Daun selanjutnya adalah daun jambu biji. Pada daun jambu biji ini, kita sama saja mengidentifikasi sifat dan ciri morfologi pada daun tersebut yang meliputi panjang, lebar, warna, sistem pertulangan, dan juga sifat permukaan pada daun tersebut. Setelah mengidentifikasi sifat dan ciri morfologi pada daun tersebut, kita tidak lupa untuk menuliskan hasil pengamatan yang didapat. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi sifat dan ciri morfologi pada daun jambu air yang meliputi panjang, lebar, warna, sistem pertulangan, dan sifat permukaannya. Setelah mengidentifikasi sifat dan ciri morfologi, tidak lupa kita untuk mencatat hasil dari pengamatan tersebut. Selanjutnya adalah menjelaskan faktor apa saja yang menyebabkan perbedaan sifat pada tanaman sejenis. Yang pertama adalah faktor genetika, merupakan faktor yang sangat penting yang mempengaruhi faktor ini misalnya adalah akibat perkawinan antara spesies yang sama dengan karakteristik genetik yang berbeda, maka variasi atau varietas pada suatu jenis tanaman semakin tinggi. Yang kedua adalah habitat atau tempat hidup. Suatu jenis tanaman di suatu tempat tentu akan berbeda pula dengan tempat yang lainnya. Hal itulah yang menyebabkan perbedaan sifat pada tanaman sejenis. Yang ketiga adalah iklim. Suatu jenis tanaman yang sama jika ditanam di dua tempat yang berbeda dengan kondisi iklim yang berbeda pula, maka sifat dari tanaman itu sedikit demi sedikit akan berubah. Dan yang keempat adalah ketersediaan unsur hara. Faktor ini berkaitan dengan habitat dan karakter iklim. Dalam sebuah tempat akan berbeda ketersediaannya unsur haranya dengan tempat lain, tergantung pada faktor iklim dan habitat, baik itu karena keberagaman dekomposer maupun ketersediaan air di tempat tersebut.
Sekian penjelasan dari saya, kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.